proses perancangan mengimplementasikan dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tatia Nur Rahmadin Lubis dengan NIM 2412030041. Nah, di sini teman-teman telah melihat buku apa yang saya pegang, yaitu Manajemen Strategi. Nah, di sini saya akan membahas ada 6 pembahasan mengenai manajemen strategi. Yang pertama yaitu saya akan membahas pengertian manajemen strategi. Yang kedua yaitu manfaat dan prosesnya. Yang ketiga, model analisis lingkungan dan prosedurnya. Nah, yang keempat yaitu menentukan dan menetapkan arah perumusan. Yang kelima, formulasi strategi badan usaha, strategi bisnis, dan strategi fungsional. Nah, yang terakhir yaitu implementasi strategi gaya kepemimpinan dan evaluasi strategi. Nah, baiklah, yang pertama yaitu pengertian. Manajemen strategi ialah proses perancangan mengimplementasikan dan mengevaluasi keputusan yang mengarah pada pencapaian tujuan jangka panjang organisasi. Pada dasarnya, manajemen strategi ialah proses dalam pengambilan keputusan, menerapkan tindakan, dan mengevaluasi hal apa saja yang sudah dilakukan secara baik agar bisa mencapai tujuan jangka panjang. Nah, kemudian yang kedua yaitu manfaat dan proses manajemen strategi. Di sini ada manfaatnya. Yang pertama yaitu memberikan arah yang jelas bagi organisasi. Yang kedua, membantu organisasi menghadapi perubahan lingkungan. Yang ketiga, meningkatkan efektivitas penggunaan sumber daya. Dan yang keempat, meningkatkan koordinasi antar bagian organisasi. Nah, yang kelima, membantu meningkatkan dan menciptakan kompetitif berkelanjutan. Kemudian untuk prosesnya yaitu yang pertama, menentukan visi, misi, dan tujuan. Yang kedua, analisis eksternal atau peluang dan ancaman. Nah, kemudian analisis internal atau kekuatan dan kelemahan. Kemudian perumusan strategi, implementasi strategi, dan evaluasi serta pengendalian strategi. Kemudian yang ketiga yaitu model analisis lingkungan dan prosedurnya. Di sini yang pertama yaitu analisis lingkungan eksternal, yaitu PEST, politik, ekonomi, sosial, dan teknologi. Nah, di sini ada 5 pembagiannya. Yang pertama yaitu persaingan industri, yang kedua ancaman pendatang baru, yang ketiga ancaman produk substitusi, yang keempat kekuatan tawar pemesak, dan yang kelima kekuatan tawar pembeli. Dan analisis lingkungan internal, di sini ada sumber daya dan kapabilitas, alat analisis atau value, priority, librability, dan organization. Nah, kemudian ada prosedur analisis. Yang pertama yaitu mengumpulkan data lingkungan eksternal dan internal. Yang kedua, mengidentifikasi peluang dan ancaman. Yang ketiga, menyatukan kekuatan dan kelemahan. Yang keempat, merumuskan strategi berdasarkan hasil analisis, dan yang keempat itu menentukan dan menetapkan arah perumusan. Nah, unsur arah perusahaan yaitu yang pertama visi, gambaran masa depan yang ingin dicapai. Yang kedua, yang kedua itu misi, alasan keberadaan perusahaan. Nah, yang ketiga, untuk tujuan strateginya yaitu tujuan target jangka panjang. Dan nilai intinya, prinsip yang dipegang perusahaan. Yang kedua, prinsip yang dipegang perusahaan. Nah, yang kedua ada proses penetapan arah. Yang pertama yaitu merumuskan visi jangka panjang. Yang kedua, menentukan misi yang jelas dan relevan. Yang ketiga, menentukan tujuan strategis yang smart. Dan yang keempat, menyelaraskan dengan kondisi eksternal dan internal. Kemudian yang kelima yaitu kita akan membahas tentang formulasi strategi badan usaha, strategi bisnis, dan strategi fungsional.
Nah, yang pertama yaitu strategi badan usaha. Di sini yaitu berhubungan dengan arah keseluruhan perusahaan, bentuk strategi, diverifikasi integrasi, megar akunsi, dan ekspansi global. Untuk contohnya yaitu Unilever memiliki unit bisnis yang beragam seperti makanan, minuman, dan personal care. Nah, selanjutnya itu strategi bisnis. Bagaimana perusahaan bersaing di perusahaan tertentu dan poster genetik strategi seperti cash leadership, biaya rendah yaitu Indomaret dan Alfamart. Nah, kemudian diferensi produk dan fokus pada juru pasar. Yang terakhir yaitu strategi fungsional. Nah, di sini ada strategi di market divisi atau marketing, SDM, keuangan, dan produksi. Contohnya itu yang pertama komponen digital, iklan kreatif. Nah, yang kedua peningkatan kualitas ekspansi biaya, kemudian pelatihan, rekrutmen, dan motivasi. Kemudian efisiensi pengelolaan dan investasi modal. Kemudian di pembahasan terakhir saya akan menjelaskan mengenai implementasi strategi, gaya kepemimpinan, dan evaluasi strategi. Nah, implementasi strategi ialah tahap kunci dalam proses manajemen strategi yang sudah atau yang melibatkan pelaksanaan rencana yang sudah dirumuskan menjadi tindakan nyata dalam organisasi. Gaya kepemimpinan memiliki peran krusial dalam tahap ini karena cara seorang pemimpin memimpin itu akan mempengaruhi motivasi, pengelolaan sumber daya, dan budaya kerja yang mendukung pencapaian tujuan strategi. Nah, untuk evaluasi strategi yaitu kemudian menjadi tahap akhir yang penting untuk menilai efektivitas pelaksanaan strategi, menganalisis hasil, serta melakukan koneksi atau penyesuaian agar tujuan organisasi tercapai secara optimal. Baiklah, di sini saya akan memberikan sedikit pengalaman saya sebelum dan sesudahnya saya mengikuti program Gemilang ini. Sebelum saya mengikuti program Gemilang ini, saya merasa diri saya pribadi itu malas-malasan untuk membaca. Ya, dan setelah saya mengikuti program Gemilang ini, saya merasa diri saya lebih rajin untuk literasi buku-buku akademik seperti buku manajemen strategi yang saya pegang ini, dan saya merasa itu menambah pengetahuan saya itu menjadi lebih luas dengan adanya program Gemilang. Mungkin cukup saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.